Ibadah Raya GBIWAL Minggu 30 Juli 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Julita Manik. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBIWAL, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Sebelum kita bersorak-sorai dan bersukacita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tengok kiri kanan, kasih senyum, kasih sapa, katakan Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat-Mu Tuhan, begitu ajaib di kehidupan kami. Sebentar kami Tuhan akan melayani-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan Bapa. Dan kami percaya Tuhan kami naik Tuhan ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau Allah Bapa yang layak disembah dan layak dipuji. Kami siap Tuhan meninggikan nama-Mu dan kami siap melompat bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap dan bersuka cita karena Allah kita baik. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, kita belajar lagu baru bersama-sama, katakan amin. Yang penting sukacita karena Allah kita sumber kekuatan kita. Haleluya. Engkau Allah segalanya di kehidupan kami. Dengan segenap hati kita bertepuk tangan. 1, 2, 3, go.
Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, amin. Sukacita surga hadir di tempat ini, amin. Saudara yang percaya sorakan, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh Jesus, namamu berkuasa di tempat ini, ya Tuhan. Mari kita sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama angkat suaramu, say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama sing, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada satu nama yang berkuasa, amin. Nama yang ajaib, amin. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita mau katakan, say, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sama-sama say, oh segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, oh Jesus, nama yang telah membebaskanku. Sama-sama katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Mari sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sekali lagi sama-sama say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang begitu indah Tuhan. Biarkan kasih setiamu terus mengalir di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami datang membawa syukur-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kita naikkan pujian ini karena Ku datang dengan syukurku
kudus-Mu Tuhan, Engkau ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yesusku, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Kami membawa hidupku. Ini persembahan kehidupan kami, menjadi dupa yang harum Bapa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari sembah Yesus. Bawa kami erat di hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami erat di dalam bait kudus-Mu. Kami menyembah di dalam roh. Inilah kerinduan. Segalanya, mari kita sembah Raja di atas segala. Kami menyembah, kami terima kasih. Bersama-sama angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu tinggikan Yesus. Biar apa siapa-siapa-mu. Biar apa sikaya-lama ya-lama. Jesus. Biar dupa yang harum menyenangkan kami lihat mujizat, kami lihat mujizat. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, kami naik dan di hadapan-Mu Yesus. Ya ralaba sika ya ralaba ya ralaba ya ralabu. Ya ralaba ya ralaba sika ya ralaba Jesus. Bersama-sama semangat suaramu sembah Yesus. Kau yang layak kami sembah di tempat ini. Kau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Hosanna in the highest.
Let our King believe. Tidak. Hosanna in the highest. Let our King believe. Tidak. Come on, lift up your voice, singing Hosanna. Say Hosanna in the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Sing mari sama-sama lebih lagi katakan Hosanna, Hosanna.
adalah Tuhan El Elyon. Tidak ada nama lain lebih hebat daripada Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain lebih tinggi daripada Engkau. Sebab itu biarlah segala penghormatan kami Tuhan hanya tertuju kepadamu saja. Engkau sudah hadir bagi kami semuanya dan Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Merdekakan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami mengalami hidup yang penuh kemenangan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku semuanya, shalom. Terima kasih ya Bapak Gembala, Pastor Iwan dan Ibu Ola dan seluruh pelayan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Saya bergerak di bidang pujian penyembahan saudaraku ya, jadi pesan Ibu Ola saya harus sharing tentang kuasa puji-pujian ya. Dan kita sudah sering dengar ini tentang pengajaran tentang puji-pujian. Apakah masih ada sesuatu yang baru tentang puji-pujian? Apakah kita sudah tahu semuanya? Nah, kita nggak akan pernah lepas dari puji-pujian karena itu adalah salah satu pekerjaan utama kita ketika nanti kita sudah tinggal bersama Tuhan selama-lamanya ya. Ada terus-menerus puji-pujian yang tidak henti-hentinya. Jadi anggap saja ketika kita ada di muka bumi ini kayak kita latihan ya. Kayak kita latihan untuk kita nanti mempersiapkan pada pujian selama-lamanya. Judul khotbah ini adalah The Victorious Praise. Jadi puji-pujian yang membawa kemenangan. Nah karena begini saudara, ada banyak orang berpikir kenapa banyak orang gak suka memuji menyembah. Kenapa orang gak tahan lama dalam pujian penyembahan. Kenapa orang itu menyerah untuk memuji menyembah? Karena kebanyakan gak ngelihat kuasanya. Ya, waktu saya dulu mahasiswa itu masa pemulihan kembali Pondok Daud karena dulu sempat lama sekali gereja puji-pujian bahkan tidak memberi tempat bagi begitu banyak alat musik ya, begitu monoton. Gak ada seperti saudara misalnya angkat tangan, tepuk tangan, itu gereja ada dalam masa kekelaman begitu lama. Jadi waktu begitu ketika saya masih mahasiswa itu mulai pemulihan Pondok Daud. Ya, jadi disitulah saya mulai melihat bagaimana kisah-kisah di perjanjian lama itu masih terjadi. Pelayanan pelepasan itu kalau nggak lepas-lepas tuh roh jahat langsung pakai puji-pujian. Ya, padahal gitar sederhana, terus puji sembatan udah nggak pakai doa nengking-nengking lagi, ya saudara. Ternyata setannya lepas. Gitu ya. Jadi mulai ngelihat, jadi sesuatu yang nggak pernah diajarkan selama saya menjadi orang Kristen, itu saya lihat. Dan itu kan terjadi ya, kalau Saul itu lagi kerasukan setan, suruh Daud memuji menyembah Tuhan, setannya keluar. Jadi ada satu kuasa. Tapi kenapa sekarang ketika kita sudah tahu semua alat musik kita pakai, kita semua tahu cara untuk memuji menyembah Tuhan, kok nggak lebih banyak ya orang suka memuji menyembah? Karena nggak mengerti bahwa puji-pujian itu membawa kemenangan dan ada proses yang harus dialami. Nah saudara, jadi kita lihat dulu di sini ya, Keluaran 15 ayat 1 ya, saya baca buat kita semuanya. Ini judul perikopnya nyanyian Musa dan Israel. Jadi yang nyanyi itu bukan hanya Musa, tapi Israel. Peristiwanya kapan? Peristiwanya itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir dengan sorak-sorai tiba-tiba dihadang Laut Merah. Dan kemudian suatu peristiwa fenomena alam yang tidak pernah terjadi dan itu terjadi dan mereka bisa menyeberang. Ya, di ujung itu mereka nyanyi. Jadi sudah lewat Laut Teberau mereka nyanyi. Lagu ini yang mereka nyanyikan dipimpin oleh Miriam. Pada ayat 1 dikatakan pada waktu itu, waktu kapan? Ketika mereka sudah sampai di seberang, ya, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Jadi seluruh Israel dan Musa memuji Tuhan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini yang menjadi problem bukan bagi Musa tapi bagi seluruh orang Israel kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa saudara? They sang, mereka menyanyi at the victory site. Ya, jadi memuji praise ini untuk mengalami yang namanya the victory side. Kenapa harus seperti itu? Itu ada perjalanan journey. Kalau kita hanya bisa memuji, bersyukur, bersorak-sorai at the victory side, itu tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Karena apa saudaraku? 3 hari kemudian udah ngelihat begitu besar mujizat. Kayaknya kalau kita yang ngalamin itu kita pikir kita selama-lamanya akan taat Tuhan kan?
Kita kan gak pernah ngeliat tuh laut bisa terbelah loh saudara. Itu bisa dibelah Tuhan. Tapi ketika mereka menyanyi, bersyukur, bersorak-sorai, hanya tahan 3 hari saja. Karena Alkitab berkata 3 hari kemudian di padang gurun tidak ada air. Mereka mulai mengutuki Tuhan dan berkata lebih baik kami kembali ke Mesir. Itu kan penghinaan sekali bagi Tuhan. Tuhan sudah membela mereka begitu luar biasa. Tapi mereka bilang apa? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Puji-pujian yang 3 hari lalu gak berbekas Bapak Ibu Saudara. Jadi di mata Tuhan, pujian yang dinaikkan dalam Keluaran 15 ini hanya Musa yang dihitung. Yosua dan Kaleb, 3 orang itu aja dihitung. Kenapa? Yang lain itu menolak memuji pada saat kesesakan. Jadi puji-pujian itu ada prosesnya saudara. Ya, ada 3. Yang pertama at the test site. Pada saat pencobaan, pada saat kesesakan, pada saat di pinggir Laut Merah belum terbelah, bisa bersyukur enggak? Kemudian pada saat in between, in the middle, ya kan saudara mereka sudah mulai lewat, tiba-tiba itu Fir'aun dan segenap belum langsung lepas laut terbelah dua, ada ancaman baru. Ya, kan kita sering begitu ya, ketika kita bersyukur at the test, tapi kemudian ternyata belum langsung terjadi kemenangan. Justru itu adalah proses yang paling lama yang ketika kita sedang dalam penantian, bisa bersyukur enggak? Itu tahapan kedua. Baru tahapan terakhir adalah praise at the victory site. Dan kebanyakan orang hanya bisa bersyukur at the victory site. Makanya gak membuahkan apa-apa, karena gak membangun apa-apa. Jadi sebenarnya saudara, puji-pujian yang menghasilkan kemenangan tidak hanya satu ketika. Karena hidup kita kan gak mungkin cuma hanya ada satu masalah kan. Habis laut terberau, kekeringan. Habis kekeringan gak ada mana, kepengen makan mana. Habis itu kepengen makan daging. Habis itu banyak saudara gak habis-habisnya persoalan. Jadi kalau hanya mengandalkan kemenangan di tepi Laut Merah, alangkah malangnya hidup kita. Karena kemudian karena itu tidak menjadi sesuatu apapun, karena pujian at the victory site itu hanya penggembira, mohon maaf. Penggembira, cheerleaders saudara. Bukan orang yang sedang bertarung. Jadi pada at the victory site, kenapa harus bersyukur? Karena itu adalah fondasi yang sebenarnya. Tuhan mau bangun sesuatu dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau bangunan itu kan harus ada fondasinya kan. Amin. Fondasi itu kelihatan gak Bapak Ibu Saudara? Gak kelihatan. Tapi semakin dalam fondasinya ke bawah, maka akan semakin besar dia bisa nopang bangunan di atas. Amin. Nah saudara kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 35. Inilah cikal bakal yang namanya puji-pujian. Diucapkan oleh Lea, ya. Mengandung pula lah ia, yaitu Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. I will praise God, dia bilang begitu. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Pada saat itu ya, karena habis itu dia masih punya anak lagi saudara. Tapi kenapa dia katakan sekali ini? Aku akan bersyukur karena dia sudah 3 kali datang ke hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan kelahiran anaknya itu suaminya lebih cinta kepadanya dan itu tidak terjadi. Bahkan sesudah berikutnya pun sesudah Rahel punya anak Bapak Ibu Saudara dia akan lihat bahwa Yusuf itu Yakub lebih mengasihi anak-anaknya dari Rahel. Ini kan sesuatu yang gak mudah. Tapi di sini ketika dia gak ngalamin semua yang dia doakan, dia ngomong apa? Dia gak ada minta sesuatu pun, dia hanya ngomong I will praise God. This time I will praise God. Makanya itu namanya fondasi. Puji-pujian itu tidak perlu didasarkan atas apapun juga. Jadi bukan ketika kita ngalami seperti tadi orang Israel dibelah laut terberau langsung bersorak-sorai. Sekalipun engkau enggak belah laut terberau itu Tuhan kami tetap akan bersyukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara menarik sekali. Ya, orang Israel zaman sekarang itu kan berguru dari pengalaman, kan dia bisa baca Taurat, dia tahu bagaimana leluhurnya. Itu begitu sering menggerutu kepada Tuhan. Jadi setiap kali Paskah, sampai sekarang orang Yahudi, ini saya dapati di website Rabi Yahudi, itu nyanyikan lagu yang namanya Dayenu. Saudara ketik aja di Wikipedia, Dayenu itu keluar. Itu ada 15 stanza, ya saudara, menarik sekali. Selalu dia tarik mundur. Jadi seolah-olah gini, waktu dia sebelum keluar masuk Laut Merah, mereka keluar dari Kanaan, kan mereka dikasih harta. Ya kan? Jadi dia ngomong gini, sekalipun kami sudah menerima, nah, jadi dia kayak perjalanan, kami sudah menerima harta, tapi kalaupun engkau tidak belah Laut Merah, kami tetap bersyukur. Ya, kami sudah lewat Laut Merah, kemudian di belakang ada yang ngejar kan, tapi sekalipun engkau tidak meluputkan kami dari pasukan Fir'aun yang mengejar kami akan tetap bersyukur.
Kami sudah selamat dari pasukan yang mengejar kami. Tapi sekalipun 3 hari kemudian kami tidak ada air, kami akan tetap bersyukur. Itu dinyanyikan setiap Paskah Bapak Ibu Saudara. Itu yang harusnya dinyanyikan oleh leluhur mereka. Jadi artinya puji-pujian itu bukan karena sesuatu yang baik yang kita terima. Enggak terima pun Tuhan, aku akan tetap bersyukur. Itu yang namanya fondasi. Fondasi adalah the beginning of a building. Jadi Tuhan kenapa mau bangun fondasi dalam hidup kita? Ya, at the test site, karena dia mau bangun building. Dia mau bangun sesuatu. Jadi waktu Keluaran pasal 15 yang mereka menyanyi bersorak, itu bukan bangunan rohaninya Israel. Itu bangunan rohaninya Musa, Yosua, dan Kaleb. At the test site pun mereka masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Tuhan mau bangun sesuatu. Jadi pujian itu dimulai at the beginning, itu ada proses fondasi. Saudara lihat Burj Khalifa. Ya, Dubai Tower. Coba itu katanya pondasi sampai 50 meter ke bawah untuk bisa nopang ratusan meter, ya. Coba kalau fondasinya nggak 50 meter, bisa nggak bangun bangunan setinggi itu? Nggak mungkin. Jadi semakin berat prosesmu Bapak Ibu Saudara, engkau bersyukur betapa tingginya gedung yang mau Tuhan bangun dalam hidupnya. Betapa besarnya kemuliaan. Dan Tuhan jelaskan lagi bahwa praise at the test site itu adalah beginning dalam Hosea pasal 10. Bukan hanya membangun, Tuhan lagi kisahkan lagi tentang penuaian. Kenapa harus kalau menabur itu dengan air mata? Itu kan awal ya. At the test site, kita nggak tahu kita akan dapat hasil apapun, tapi kita tetap menabur dengan air mata karena kita akan pulang dengan sorak-sorai. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 10 ayat 11b berkata, Yehuda, ingat tadi Ibu Lea lahir nama anaknya Yehuda, itu artinya praise ya. Yehuda harus membajak. Kenapa harus bajak? Kan kalau orang mau nanam, sekalipun petani itu sudah sukses menuai, bertonton mungkin padi dari ladangnya. Setiap kali dia mau menabur benih lagi, nggak langsung ditanam Bapak Ibu Saudara. Walaupun sudah terbukti dari tanah itu ada begitu banyak tuaian. Apa yang harus dia lakukan lagi? Dia harus membajak lagi tanahnya. Jadi ketika kita memuji Tuhan at the test site, pada saat kita belum melihat apa-apa, kita tetap bersyukur. Tuhan lagi keluarkan tuh dalam hati kita batu-batu, kemudian semak belukar yang akan menghalangi sebanyak apapun benih firman ditaburkan, tidak akan mungkin berbuah. Atau kalaupun berbuah, buahnya masam. Jadi sebenarnya itu proses yang memang harus kita alami. Makanya Tuhan pasti akan mengizinkan semua orang akan mengalami pencobaan. Diizinkan. Karena apa? Itu proses saudara. Untuk mengeluarkan segala sesuatu yang menghalangi bangunan atau tuaian yang mau Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat nih ya para pelayan Tuhan yang harusnya mengerti akan prinsip ini. Ya, fake worshiper. Melayani bisa bersyukur hanya pada saat tidak mengalami kesesakan. Ya, menolak memuji Tuhan at the test site itu adalah nyanyian imam-imam yang melayani di rumah Tuhan pada saat mereka di pembuangan. Kan namanya kalau dijajah di Babel itu kan gak nyaman. Kita COVID aja udah gak nyaman kan. Terjajah gitu loh hidup kita ya. Nah ini mereka ada di pembuangan. Judul perikopnya dalam Mazmur 137 di tepi sungai Babel. Ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita ingat Sion. Sion itu the center of worship. Sion itu sama dengan Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Setiap kali ngomong Yerusalem itu the center of government. Tapi kalau Tuhan ngomong Sion itu adalah the center of worship. The place of worship. Yang Daud dedikasikan. Mereka ingat dulu rumah Tuhan ada di sana, glory Tuhan ada di sana, kemuliaan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kan dihormati sekali saudara pada masa itu. Ya saudara. Kemudian apa yang dikatakan? Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Give up to serve God, give up to praise God. Kenapa? Terlalu pahit kenyataan bangsa pilihan Allah. Kenapa sepertinya Allahnya nggak ada kuasanya? Ya, kenapa Allahnya nggak bisa bela dan kami harus jadi budak? Karena mereka udah ngalami kerajaan demi kerajaan, glorinya luar biasa. Beda dengan orang yang waktu di tanah Mesir, itu mentalnya mental jajahan plek ketiplek Bapak Ibu Saudara. Makanya bolak-balik mau ngomong balik lagi ke tanah Mesir. Tapi ketika mereka bergenerasi sudah ada raja-raja yang hebat. Raja Daud dan semuanya. Bagi mereka itu sudah mustahil mereka ngalamin itu. Allah kok tidak membela. Makanya imam-imam pun gantungkan kecapi, give up. Kecapi itu kan alat musik utama di ibadah raya waktu itu. Jadi digantungkan, apa gunanya lagi aku melayani Tuhan?
Asaf berkata, sedikit lagi aku nyaris tergelincir. Karena aku lihat orang lain gak takut Tuhan, lebih diberkati, lebih sehat, gak ada kesesakan. Aku melayani Tuhan dengan setia. Kenapa aku ngalamin gini? Aku mau mencuci tangan. Buat apa aku memelihara tanganku bersih? Jadi artinya ngapain pelayanan? Nyaris tergelincir, untung nyaris. Ya saudara, lebih baik hampir menang itu nggak enak saudara. Hampir kalah masih mending. Hampir kalah artinya menang ya Pak ya. Tapi kalau hampir menang nih bahaya saudara ya. Jadi artinya mereka give up karena mereka nggak mengerti ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan. Even itu di tempat pembuangan. Mau bangun satu bangunan yang indah atas Israel ya saudara. Nah Mazmur 89 berkata seperti ini. Ya, praise at the test site itu artinya orang yang memuji Tuhan dengan niat hati yang murni. Ya, God's face chaser, mengejar itu wajah Tuhan. Kalau orang yang memuji Tuhan tadi sore-sore sesudah lewat Laut Merah itu pengejar tangan Tuhan. Pengejar pertolongan, lihatnya tangan Tuhan terus. Ketika tangan Tuhan kelihatan ngepel, gak ngelakuin apa-apa, langsung gak mau lihat lagi sama Tuhan. Langsung mau gantung kecapi. Tapi yang murni adalah yang lihatnya itu wajah Tuhan. Wajah yang mengasihi. Saudara lihat dalam Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Sekalipun belum lihat pertolongan, orang yang bersyukur hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Saudara tahu apa yang namanya cahaya wajah Tuhan? Itulah sumber blessing kita. Pada zaman perjanjian lama ada banyak juga sampai sekarang masih kalau doakan doa berkat. Karena itu diperintahkan. Ketika engkau hendak memberkati umat Israel, katakan ini. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya, bukan tangannya loh saudara. Menghadapkan wajahnya kepadamu supaya engkau beroleh damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya supaya engkau menerima kasih karunia. Itu adalah the blessing yang harus diucapkan atas umat Tuhan. Jadi bukan tangan saudara. Tangan itu bisa kelihatan gak lakukan apa-apa at the test site. Makanya mereka berteriak-teriak setiap kali mengalami penjohan. Karena mereka bukan God's face chaser. Ketika di saat kesesakan kita memuji Tuhan, kita benar-benar teruji. Orang ini ikut aku karena cahaya wajahku yang mengasihi. Daud, judul Mazmurnya, dikejar-kejar walaupun tak bersalah. Judulnya aja udah itu saudara, gak bersalah dikejar. Tapi dia katakan apa? Ketika aku bangun, aku puas dengan wajahmu. Ya, jadi itu fondasi saudara. Karena Tuhan mau bangun sesuatu yang luar biasa. Nah kemudian kalau kita sudah lewat at the test site, nah lihat tadi perjalanan orang Israel. Akhirnya laut terbelah dua kan saudara. Seneng gak? Seneng. Kelihatan kayak ada jalan keluar nih atas kesesakan kita. Kemudian kita lewat, separuh jalan dikejar dari belakang sama seolah-olah, lah saya pikir sudah selesai nih persoalan. Tapi kok ada persoalan baru lagi. Ternyata lebih berat lagi. Makanya mereka bilang, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Kan gitu selalu saudara ya. Lebih baik kami mati di tanah Mesir. Lebih baik kami dimakamkan di sana saudara. In the middle side, why we have to praise God, karena ketika itu saudara, itu bukan lagi sekedar fondasi, tapi itu our weapon. Untuk mematahkan segala serangan iblis. Saudara tahu nggak, iblis itu tidak pernah give up. Ya, dia gagal mencobai Tuhan pun, dia tunggu waktu yang baik. Atas kita, dia itu singa yang katanya udah ompong, tapi dia mengelilingi kita, menunggu saatnya saudara. Kalau singa sudah ompong, bagaimana dia mau melumpuhkan kita? Dengan suaranya. Sering dikatakan, National Geographic berkata, kalau singa itu sudah ngaum saudara, ya, padahal dia masih jauh loh ini, dia ngaum, itu rusa-rusa langsung freeze. Padahal kan harusnya lari kan. Suaranya itu membuat orang freeze. Gak bisa mikir apa-apa. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Dia mau serang pikiran kita. Tuh kan, Allahmu gak bisa tolong kamu kan. Padahal tadi udah lihat mujizat nih saudara. Gak bisa tolong kamu kan. Nah itulah gunanya kita tetap memuji Tuhan even in the middle side. Kenapa saudaraku? Itu our weapon untuk menangkis semua perkataan-perkataan yang tidak benar daripada si jahat. Saudara lihat tadi Mazmur 137 nyanyian orang-orang di Babel ya. Yang imam-imam yang give up ini saudara.
Dikatakan begini dalam ayat 3, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita di Babel, ditawan, dalam keadaan tertawan, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa sudah tertawan, tersiksa, meminta kita nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Gimana mau memuji Tuhan di saat masih terus terderah dengan persoalan? Bagaimanakah kami masih bisa meninggikan namanya yang tinggi luhur dan kami tidak bisa melihat apapun? Saudara, lihat nih saudara. Padahal Tuhan mau kita tetap bersyukur ya. Hadang dengan our weapon. Amin saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan begini. Ini sebagai satu pemahaman tentang bersyukur ya saudara ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Yang demikian, ini tentang penderitaan, tapi konteksnya mau saya anggap bahwa pikiran itu senjata. Jadi kalau orang ngeluh, itu kan pikiran yang negatif saudara. Itu akhirnya membuat kita jadi harakiri. Amin. Harusnya ketika, walaupun aku nggak lihat, walaupun ku tak dapat melihat semua, tapi tetap bersyukur. Itu our weapon untuk sabat the enemy, untuk melumpuhkan musuh kita, saudara-saudaraku. Tadi saya nggak masukkan di sini ya, tapi dalam saat teduh saya menarik sekali, makanya nggak ada ayatnya di sini. Saudara lihat dalam Roma 1 ayat 21 ya di Alkitab masing-masing. Ayatnya bagus sekali tentang pikiran ucapan syukur itu adalah senjata ya. Roma 1 ayat 21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka jadi sia-sia. Orang yang gak ngucap syukur, pikirannya itu jadi negatif, jadi tumpul, jadi senjata yang tumpul untuk menyerang iblis. Bahkan jadi senjata yang bumerang ke dia saudara, menghancurkan dia. Karena apa? Gak percaya Tuhan bisa menolong, gak percaya Tuhan bisa memulihkan. Itu sebabnya Tuhan mengerti ini bahwa praise itu adalah our weapon. Musa gak bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi Musa disuruh terakhir kali dalam kitab-kitab terakhir pasal Ulangan dikatakan, tulislah nyanyian. Apakah Musa yang akan nyanyikan nanti? Enggak. Nanti orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan, mereka diberkati dengan susu yang madu yang limpah, mereka akan meninggalkan aku. Dan ketika mereka meninggalkan aku, begitu banyak masalah akan terjadi. Tapi nyanyian ini akan menjadi nyanyian kesaksian. Tinggal dalam mulut mereka. Sehingga menjadi iman bahwa Allah masih sanggup menolong. Jadi saudara-saudaraku, saya selalu sangat menghormati orang-orang yang ada di garis depan sebagai praise and worship. Karena apa yang saudara-saudara sedang lakukan di depan ini, saudara itu sedang jadi alatnya Tuhan untuk ngeluarin semua batu-batu tuh dari hidup jemaat. Untuk membangun fondasi dalam hidup jemaat. Even itu jemaat kelihatan enggak mau sungguh-sungguh, percayai saja. Amin saudara. Makanya dikatakan begini, kenapa? Nanti suatu ketika nyanyian itu akan dibangkitkan. Jadi saksi kata Tuhan. Nah ada contohnya saudara ya, ada contohnya. Jadi ada salah satu jemaat kami itu yang kalau ibadah gak terlalu suka dengan lagu tepuk-tepuk tangan. Dia lagi masa transisi dari gereja yang gak tepuk-tepuk tangan masuk ke tepuk-tepuk tangan. Jadi dia tuh kelihatan mukanya tuh gak sedap dipandang. Ya tapi istrinya mau ibadah, ya apa boleh buat, sang suami terpaksa ikut. Jadi kalau dia duduk kan jemaat itu biasanya duduknya selalu sama ya Ibu Ola ya. Kalau udah di kiri-kiri terus di kanan terus. Nah dia selalu di kiri WL. Jadi kalau WL udah ngelihat dia datang karena dia begini nyanyi. Nyanyi setengah hati. Gitu ya. Muka tidak ada rasa. Jadi WL biasanya nggak mau lihat ke kiri, lihatnya ke kanan, miring. Karena ada pencobaan yang berat sekali di sana saudara. Mau latihan sebesar apa iman kita kayak runtuh lah. Ada satu orang tak terjamah di sana saudara ya. Nah ini yang terjadi. Dia jarang baca Alkitab. Ya waktu itu kalau gereja nggak pakai PowerPoint gini dia selalu nengok ke istrinya gitu. Kelihatan lah nggak bawa Alkitab lah, dari rumah zaman Alkitab belum digital. Suatu ketika dia punya persoalan yang berat sekali saudara. Dia ini orang pintar. Tapi dia di satu BUMN ketika akan ada promosi, kemungkinan dia untuk naik itu karena status kepercayaan itu sulit sekali. Ada cuma 2 kandidat. Mau berharap sama Tuhan dong. Nggak pernah baca Alkitab saudara. Kira-kira mau baca mana? Biasanya jurus bagi orang yang nggak pernah baca Alkitab adalah buka Alkitab buku. Tuhan tunjukkanlah tuntunanmu kepadaku. Mana yang terbuka inilah tuntunanmu. Dalam nama Yesus.
Ternyata batas Alkitab Perjanjian Baru dan Alkitab Perjanjian Lama kosong kertasnya saudara. Gak ada tulisannya kan, kalau Alkitab buku kan gitu kan. Ada satu kertas putih itu di tengah. Loh, Tuhan tidak berbicara kepada aku gitu kan saudara kan. Kan kasihan kan. Tapi karena Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup dia. Ini supaya Praise and Worship Team itu lihat ya. Tiba-tiba dalam saat kesesakan. Ya, ini yang Tuhan bilang nyanyian itu kuasa pujian nggak bisa diambil kalau dia sudah pernah nyanyikan, dia sudah pernah dengar. Muncul lagu ini saudara. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku. Ini memang lagu udah ditambah-tambahin segala sesuatu yang lain ya. Tapi sebenarnya intinya apa? Beribu rebah di sisimu, berlaksa di sisi kanan. Itu kan Mazmur 91 saudara. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Itu kayak jadi iman. Makanya Rick Warren bilang puji-pujian itu adalah iman tertinggi. Rick Warren yang ngomong saudara, bukan saya saudara. Rick Warren yang ngomong saudara. Dia tiba-tiba dengar itu tuntunan, makanya kita harus memuji Tuhan. That's our weapon. Karena ketika hatimu bersih saudara, tidak ada batu-batu. Ketika Tuhan ngomong gampang kita dengar. Itu suara Tuhan. Kalau enggak kita pikir suara iblis lagi saudara. Kita tengking ya saudara ya. Hati kita tuh sudah dibersihkan. Dan kemudian in the middle belum terjadi. Tuhan mau ngomong tuntunan. Kenapa Tuhan suruh Musa tulis lagu? Untuk tuntunan. Engkau kesesakan. Engkau masih punya Tuhan. Saudara imannya bangkit. Dia mulai percaya kepada Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk ke bagian nanti saudara terakhir. Akhirnya at the end of the story saudara, dia yang kepilih, semua orang bingung. Memang dia pinter, tapi ada saingannya yang bendera lain saudara. Dia yang kepilih, abis itu saudara dia memang gak pelayanan mimbar, dia topang gereja, dia beli gitar Bapak Ibu supaya bisa dia nyembah. Malah dia saking rajinnya baca Alkitab, dia bisa kritik pendeta saudara. Rajin dia baca Alkitab. Suatu ketika ada orang yang khotbah di tempat kami terlalu hiperbola lah melukiskan kesesakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu disalib, maksudnya supaya kita ngerti dosa kita ditanggung. Dia berteriak sakit, sakit. Pulang kami kena semprot saudara sama jemaat kami ini. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengeluh karena dia seperti anak domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Keluh itu kan gak pernah ngomong saudara. Loh, sampai udah bisa ngeritik pendeta loh Pak. Berubah hidupnya dari nggak pernah baca Alkitab saudara, dan Tuhan siapkan dia jadi satu bangunan kemuliaan Tuhan. Nah saudara, menolak praise itu akhirnya kita menolak kemenangan. Ketika kita mengucap syukur, kita fokus sama Tuhan sehingga Tuhan bisa tuntun kita. Ada ayat yang bagus sekali, Mazmur 16 ayat 8 ya saudara. Ini tentang Daud. Sampai dikutip lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 ya saudara. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan dalam segala kesesakan. Daud kalau kesesakan langsung tulis lagu dia. Supaya apa? Supaya dia bisa lihat Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Persoalan Daud banyak. Tapi dia langsung tulis lagu. Supaya apa? Supaya dia fokus lagi sama Tuhan, bukan sama masalah. Dan apa yang dia katakan? Aku lihat dia di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah saya mau kasih ini sama saudara ya, suatu ilustrasi. Saya minta sister saya tadi, adik saya, keponakan saya. Yuk ya cocok ya, dia ilustrasi tentang Tuhan Yesus lah. Rambutnya kan gondrong saudara, cocok ya saudara ya. Saudara anggap ini Tuhan Yesus. Saya Daud ya, supaya saudara lebih bisa menggambarkan ayat ini powerful sekali. Dia punya kesesakan, dia lihat Tuhan. Di mana Tuhan saudara katanya? Sebelah mana? Kanan. Berarti Tuhan Yesus di sini dong kalau saya Daud. Ini kanan saya saudara ya. Tuhan ada di sebelah kananku sebab aku lihat dia di sebelah kanan, aku tidak goyah. Tapi berkali-kali firman Tuhan katakan kalau Tuhan menolong untuk mencapai kemenangan itu dia pegang kita dengan tangan kanan. Gak pernah dikatakan Tuhan pegang kita dengan tangan kiri, itu gak pernah. Selalu mau support ya. Mau membawa kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanan. Nah yang saya renung nih Bu Ola, kok bisa ya Tuhan di kanan saya tapi dia pegang saya pakai tangan kanan. Kan gak bisa dong, kalau mau pegang saya harus pakai tangan apa nih? Ya kiri kan. Saya renung, akhirnya saya dapat pewahyuan nih saudara. Bagaimana caranya Tuhan di sebelah kanan saya tapi dia pegang saya pakai tangan kanannya. Caranya gimana? Berbalik kan saudara. Nih saudara lihat nih ya. Buat yang di rumah-rumah juga, ini tangan kanan Tuhan pegang saya dan saya lihat Tuhan ada di kanan saya. Kalau Tuhan jalan maju, coba jalan maju. Saya ngapain saudara? Yang Tuhan lihat Tuhan lagi maju, saya lihat saya lagi apa saudara? Mundur. Tuhan makin maju, saya lihat saya makin mundur. Apakah saya mundur saudara?
Enggak, karena Tuhan lagi maju. Kita harus lihat perspektif Tuhan, jangan perspektif kita. Yusuf lihat dia makin mundur. Dari anak kesayangan, dia jadi budak di Potifar, dia mundur. Tuhan lagi maju. Kemudian makin mundur lagi, masuk ke penjara yang dalam saudara. Dia makin jauh dari tahta saudara. Tuhan lagi maju, saya lagi mundur. Tapi apakah benar saya lagi mundur? Tidak, saya lagi maju. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. That's why you and I keep praising God. Even kita lihat kita lagi mundur, merinding saya saudara. Even kita lihat kita lagi mundur, di dalam Tuhan gak ada kata mundur. Gak ada kata mundur. Gak ada kata retreat saudara. Karena apa? Tuhan bilang aku berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan hari belakang. Hari depan. Tuhan selalu jalan maju. Jadi kalau kita lihat bisnis kita lagi mundur, persoalan kita belum ada jalan keluarnya, jangan pernah deny Tuhan. Ayo belajar percaya, surrender seperti Lea. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Yang penting aku ikut engkau. Engkau tuntun aku kemana aku ikut. Walaupun aku kelihatan makin mundur, aku makin jauh daripada panggilanmu, janjimu. Aku percaya kepadamu. Itu yang namanya strong in the middle side saudara. Amin. Saudara-saudaraku, itu yang menjadi kekuatan saya pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya udah sering saksi ya Bu Olaya, umur 23 tahun, baru punya album umur 40 tahun, tertolak, terlempar-lempar ke sana kemari saudara. Setiap kali pelayanan selalu orang bilang gak ada lagi lagu yang baru, makin tertekan lah saudara, lagu saya jadul-jadul semua. Tadi waktu lagi mau servis kan nyanyi lagu seperti Bapak, kan udah jadul banget. Saya kok dengar saya kesaksian gitu ya saudara ya. Terus orang ngomong gini, oh iya itu saya dengar waktu saya masih SD, saya langsung merasa tua sekali saudara. Oh yang ngomong ini udah tua saudara. Oh itu Bu, itu lagu memberkati saya waktu itu saya masih SD. Widih saudara, kayaknya kan saya makin habis lah ini kan. Tapi saudara, even saya lihat saya mundur, di dalam Tuhan saya gak pernah mundur. Gereja ini gak pernah mundur saudara. Walaupun kelihatan kok makin dikit yang datang Pak Iwan, gereja ini gak pernah mundur karena Tuhan selalu jalan maju. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagian terakhir, haleluya, haleluya. Bagian terakhir saudara. Sudah at the test side, in the middle side, at the victory side. Nah banyak orang baru bisa syukur di situ. Victory side-nya sebenarnya ada dua saudara. Pertama, victory side yang bayang-bayang. Belum ngalami, tapi kita harus klaim. Ya, saudara lihat dalam Mazmur 137, tadi sudah kita baca, orang yang gantung kecapi itu saudara. Kita coba untuk menyingkat waktu, kita baca ayat 3-nya. Kita lihat yang merah saudara ya. Orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Terus mereka ngomong begini, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Kan kayak ngejek nih kan, udah ngejajah, tahu Tuhannya kayak kalah sama Tuhannya mereka. Terus ngomong kayak ngejek kan, makanya mereka mau gantung kecapi. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara justru ini yang harus kita lakukan. Ini keadaan lagi ngejek-ngejek kita kan, mana itu Tuhanmu. Justru inilah kesempatan untuk claim the victory. Saudara tahu nggak kenapa kalau terjadi demonstrasi itu kan baru orang berdoa kan? Karena gereja kalau nggak ada demonstrasi yang mana-mana yang agak membuat gereja jadi susah beribadah, itu nggak akan doa. Jadi sebenarnya ketika orang kelihatannya membenci kita, itu sebenarnya itu yang kita pernah katakan dengan rindu semua anak-anak yang ada makhluk di bumi ini merindukan pernyataan kuasa Tuhan. Itu sebenarnya lagi ayo doa. Walaupun ngejek saudara itu lagi nyuruh kita doakan kami. Waktu mereka bilang nyanyikanlah bagi kami nyanyian sukacita. Itu adalah to claim the victory karena di Babel akan bangkit yang namanya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego saudara. Akan lahir yang namanya Mordekai saudara. Akan ada yang namanya Ratu Esther saudara. Di negeri pembuangan pun pada saat kesesakan pun tidak bisa menghalangi Tuhan membangun kerajaannya bagi Tuhan. Walaupun kelihatan nggak besar, kita nggak apa-apa lakukan dengan setia. Saya sangat percaya Pak ya, ini gereja ini ada, ini salah satu tower yang harus ada di berbagai kota di Jakarta, berbagai gereja untuk menjaga daerah ini supaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Itu buat kita semakin semangat melayani Tuhan ya saudara ya. Itu namanya claim the victory. Jadi waktu disuruh nyanyi itu bukan ngejek. Jangan bilang orang yang lagi ngata-ngatain kita tuh ngejek. Dia nyuruh kita untuk claim the victory. Suatu saat kamu juga akan tersungkur di kaki Tuhan.
Ya, bukan ngutuki saudara kita, oh oke, kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengucap terima kasih Tuhan kau baik, kau akan lakukan sesuatu dalam hidupku. Keadaan ngejek kita, mana Allahmu, kapan kamu akan bangkit, kapan kamu akan dapat pekerjaan, kamu akan dapat jodoh, kapan, semuanya menghina. Itu lagi nyuruh kita claim the victory. Sambil bersyukur kepada Tuhan dan victory yang sesungguhnya. Victory yang sesungguhnya yang banyak orang bersyukur kepada Tuhan itu sebanyak kesempatan untuk ingat bahwa itu semua dari Tuhan. Ini ayat terakhir 2 Tawari 20 ayat 28, ayat 26. Ini kisah Yosafat saudara. 3 hari mereka menjarah. Ya, 3 hari menjarah saking banyaknya harta. Tapi pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Hingga sekarang. Kata ini penting, hingga sekarang Tuhan mau seketika kita ngalami berkat tetaplah memuji Tuhan. Dikatakan hingga sekarang, jadi ini masih berlaku, prinsip ini berlaku. Bukan hanya masalah nama tempat di Israel sana saudara. Artinya kalau kita sudah diberkati jangan pernah lupa Tuhan. Karena apa saudara, persoalan gak akan pernah berhenti, nanti ada lagi yang lain. Tapi kita udah ngerti caranya, oh Tuhan mau bangun sesuatu. Saya kalau ngeliat jemaah saya lagi ngalami persoalan, saya tuh kadang-kadang merinding. Tuhan mau bangun apa ya dalam hidupnya kok dia sampai ngalami kesesakan seperti itu. Tapi yang jadi persoalan banyak orang gak tahan karena gak percaya. Karena memang sulit dipercaya saudara. Jadi biarlah hari ini kita bangkit. Tim Praise and Worship. Saya mau sebelum kita tutup kita naikkan pujian ini. Karena pujian ini sangat bagusnya sampai seorang idol nyanyikan lagu ini yang non-Christian. All my life you have been faithful. Dia mau ikut kompetisi ya. Dia sampai nyanyi lagu ini bikin di YouTube saudara. Ini bicara apa saudara? Tuhan selalu setia kok dalam hidupku. Saudara tahu gak Tuhan bangun setianya itu seperti apa? Setinggi langit. Kita setinggi berapa? Ibu Ola lebih tinggi dari saya 170 ya. Saya cuma 150 bonus sedikit 2 cm saudara. Tuhan itu kasih setianya setinggi langit. Mengcover hidup kita. Bagian kita hanya bersyukur saja. Lihat jangan tangannya wajahnya kasih setiamu Tuhan. Percayalah claim the victory. All the blessing will chase you. Not I chase the blessing. Bahkan dikatakan semua yang kelihatannya kita sudah gak ngalamin itu akan ngejar kita nyalip. Kalau dalam kitab kejadian nyalip. Semua kerugianmu dihitung Tuhan. Nyalip dari belakang. Tahu Bapak Ibu Saudara namanya nyalip? Melebihi kecepatan kita. Gak akan pernah kekurangan apapun. Amin saudara. All my life you have been faithful. Yes God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have
kemuliaan Tuhan nyatakan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersuka cita, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan berkat sukacita melimpah lewat pujian penyembahan, tinggi tangan yang diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sukacita, ajaib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Dengan ucapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita kembali bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keajaiban dan keagungan-Mu yang begitu luar biasa di kehidupan kami Tuhan. Ajari kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang taat, penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun Tuhan, kami bisa mengucapkan syukur betapa ajaib perbuatan-Mu di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami akan memperlebar kerajaan-Mu saja lewat gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberikan dengan sukacita. Bersama-sama saya katakan, amin. Selamat memberi, puji nama Tuhan. Diberkati
the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my heart I worship you. The stone has rolled away. No longer. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, ntar dulu, doain dulu ya, salah, oke. Oke, yuk kita sama-sama arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Di mana kami boleh melihat Tuhan bahwa pemeliharaan, penyertaan, pembelaan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau akan melakukannya lagi dan lagi di dalam kehidupan mereka. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan melihat penyertaan, pernyataan Tuhan lebih lagi di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan boleh berikan sebagai hadiah di hari ulang tahun mereka. Dan mereka akan selalu bersuka cita karena Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada hari ini, kiranya hikmat dan pengertian yang dari Tuhan selalu ada atas hidup mereka. Sehingga di tangan kanan mereka ada umur panjang, di tangan kiri mereka ada kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan jadikan berhasil. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kemampuan ilahi itu ada berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu selalu mengikuti mereka sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tiup lilinnya. Oh, gak boleh tiup ya, kipas. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, seberapa banyak dari Bapak Ibu yang diberkati bulan ini? Sepanjang bulan ini kita belajar lagi sama-sama tentang the power of praise ya, kuasa puji-pujian.
baik hari Minggu maupun di doa pagi. Bulan depan di-spill tipis-tipis katanya ya. Bulan depan kita mau belajar lagi a better way to pray ya. Berdoa dengan cara yang lebih baik. Saya percaya Tuhan rindu untuk memperlengkapi kita semua lebih lagi. Karena sekalipun dunia ini gak makin baik, tetapi selalu ada janji Tuhan yang tidak pernah berubah buat kita. Selalu ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Saya percaya inilah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk memperlengkapi setiap kita. Sehingga apapun musim kehidupan yang mendatangi kita, kita bisa berkata, bring it on. We are ready. Amin. Kita semua sudah siap. Tuhan Yesus memberkati. Yang doa syafaat. Jesus, name above all names. Oh, you are worthy of our praise. Oh, and my heart will sing how great is our God. Say, Jesus, name above all names. Jesus, name. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Apapun setiap keadaan musim kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang terus menuntun kami ya Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kegelaman kami tidak takut. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini. Kami ucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu Tuhan, Ibu Julita Manik ya Bapa. Dimanapun dia berada, tangan Tuhan terus menyertai dia. Diberkatilah pelayanannya, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah segala usaha pekerjaannya, diberkatilah gerejanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat pelayanan kedua hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat kami yang hadir pagi hari ini. Kami ucapkan berkat atas setiap umat-Mu yang ada pagi hari ini. Segala usaha pekerjaan kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati, rumah tangga kami diberkati. Apa saja yang kami bekerjakan, kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami ucapkan berkat buat bangsa Indonesia, buat kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera ada atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat gembala kami, buat Pak Iwan, Ibu Ola Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus memampukan mereka, memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk membawa jemaat-Mu, untuk membawa gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang semakin kuat ya Tuhan. Ada puji-pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apabila kami meninggi mengagungkan nama Tuhan, Engkau Allah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan siang hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.